Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Viko Mardika dari kelas 12C nomor presensi 13. Pernah nggak sih kalian merasa jauh dari rumah, bukan hanya secara tempat, tapi juga secara perasaan? Kadang kita berjalan terlalu jauh, sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa arti kata pulang yang sebenarnya. Nah, di episode kali ini, aku akan membahas sebuah novel yang mengajak kita merenung mengenai hal itu. Tak kenal maka tak sayang, novel yang akan saya bahas kali ini berjudul Pulang, karya penulis ternama Indonesia, yaitu Terelie. Buku ini disunting oleh Iriana Rahmawati dan memiliki desain sampul yang sangat menarik hasil karya Resolusi. Novel Pulang diterbitkan oleh Republika pada tahun 2015 dengan total 440 halaman, di luar daftar isi dan juga kata pengantar. Kalau saya boleh mendeskripsikan karya ini dalam satu kalimat, maka Pulang adalah kisah tentang perjalanan panjang seorang anak yang akhirnya menemukan makna sejati dari rumah dan keluarga. Sebuah kisah tentang perjalanan pulang melalui pertarungan demi pertarungan, kesedihan demi kesedihan untuk memeluk erat semua kebencian-kebencian dan rasa sakit yang ada. Sedikit merangkum beberapa bagian cerita dari novel Pulang karya Terelie ini, terdapat sebuah tokoh utama yaitu Bujang. Bujang adalah seorang anak laki-laki dari pedalaman Sumatera yang hidup sederhana bersama ayah dan ibunya. Sejak kecil, ia dikenal berbeda karena memiliki keberanian dan kekuatan yang tidak dimiliki oleh anak seusianya. Suatu hari, sebuah peristiwa besar membuat hidupnya berubah. Bujang meninggalkan kampung halamannya dan dibawa masuk ke dalam kehidupan baru yang jauh dari kesederhanaan. Dunia gelap yang dipenuhi kekuasaan dan juga mara bahaya untuk dirinya sendiri. Dalam perjalanan itu, Bujang tumbuh menjadi sosok yang tangguh dan disegani oleh banyak orang. Ia belajar banyak hal tentang kekuatan, kesetiaan, dan juga tanggung jawab. Namun, di balik kerasnya dunia yang ia jalani, Bujang mulai merasakan kekosongan. Ia rindu dengan rumah, dengan masa kecilnya, dan dengan nasihat ayah dan ibunya yang penuh makna. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah semua yang ia miliki selama ini, kekuasaan, jabatan, dan hormat benar-benar membuatnya bahagia? Hingga pada akhirnya, setelah melalui banyak pengalaman kehidupan, Bujang memilih untuk pulang. Ia kembali ke tanah kelahirannya, menatap kembali tempat yang dulu ia tinggalkan. Di sanalah ia menemukan ketenangan yang selama ini ia telah cari. Pulang bagi Bujang bukan sekedar kembali ke rumah, tapi kembali kepada diri sendiri, kepada makna hidup yang sesungguhnya. Novel Pulang karya Terelie menghadirkan kisah yang kompleks dan syarat makna tentang perjalanan hidup, kekerasan, dan pencarian jati diri seorang tokoh utama yaitu Bujang itu sendiri. Terelie berhasil memadukan unsur aksi, filosofi, dan juga drama dengan alur maju mundur yang menantang pembaca untuk terus mengikuti jalan cerita yang ada. Namun bagi sebagian pembaca menurut saya, gaya penceritaan yang berat di awal mungkin akan terasa membingungkan karena peralihan waktu yang cepat dan penggunaan istilah khas dunia shadow ekonomi yang digunakan. Meski begitu, kompleksitas inilah yang menjadikan kekuatan novel ini dan berbeda dari novel-novel lainnya yang ada di pasaran. Karena Terelie mampu menyeimbangkan kisah keras dunia mafia dengan renungan moral tentang kehidupan, keluarga, dan arti pulang yang sesungguhnya itu sendiri. Dari segi karakterisasi, Bujang tampil sebagai tokoh yang kuat, berprinsip, dan memiliki perkembangan karakter yang jelas. Ia bukan seorang pahlawan yang sempurna, melainkan manusia yang bergulat dengan masa lalu dan merasa bersalah. Hal ini menunjukkan kedalaman psikologis yang jarang ditemukan pada novel-novel yang ada di pasaran yang lainnya. Tokoh-tokoh pendukung seperti Guru Busi dan Tauke Besar juga dibangun dengan latar yang kuat sehingga memperkaya makna cerita. Namun ada beberapa bagian dialog yang terasa terlalu filosofis dan panjang, seolah Terelie ingin menemukan pesan moral secara berlebihan. Hal ini bagi saya bisa mengurangi ketegangan naratif dan membuat ritme bacaan yang sedikit menurun. Dari sisi bahasa, bagi saya Terelie cenderung mempertahankan ciri khasnya seperti pada karya-karyanya yang dibuat lainnya. Sederhana namun tajam. Pilihan katanya kuat dan sering mengandung makna ganda yang mengajak pembaca untuk turut berpikir lebih dalam. Latar tempat dari Sumatera hingga kota besar digambarkan hidup dan sangat realistis.
Bagi saya hal ini dapat memperkuat nuansa petualangan dan perjalanan batin tokoh utama yaitu Buja. Novel ini sangat cocok dibaca oleh orang-orang yang memiliki minat genre bacaan seperti detektif, petualangan, dan juga kekeluargaan. Novel ini juga cocok dibaca oleh pembaca remaja akhir atau dewasa yang menyukai cerita dengan pesan kehidupan yang sangat mendalam. Pembaca yang gemar merenung, menyukai kisah dengan nilai filosofi, dan tertarik pada tema perjuangan hidup serta makna keluarga akan menemukan banyak perjalanan berharga di dalamnya. Pulang mengajarkan bahwa sejauh apapun seorang melangkah, tempat terbaik untuk kembali selalu ada. Bukan sekedar rumah, melainkan hati yang tenang dan juga jiwa yang damai. Selanjutnya dari segi tampilan, Pulang memiliki cover yang sangat menarik dan berhasil mencerminkan suasana misterius sekaligus hangat dari ceritanya. Tata letak atau layout di dalam buku pun tertata rapi dan nyaman untuk dibaca, dengan penggunaan font yang pas dan jarak antar baris yang tidak melelahkan mata. Selain itu, tidak ditemukan kesalahan penulisan atau typo yang mengganggu pembaca selama saya membaca novel ini, menunjukkan bahwa buku yang digarap ini sangat profesional dan sangat rapi. Secara keseluruhan, aspek fisik dan teknis novel ini mendukung kualitas isinya yang sangat kuat, menjadikan pengalaman pembaca semakin menyenangkan dalam membaca buku ini. Saya pribadi sangat merekomendasikan novel Pulang karya Terelie untuk dibaca oleh siapapun yang sedang mencari bacaan bermakna dan penuh refleksi kehidupan. Cerita ini bukan hanya menarik, tetapi juga memberikan banyak pelajaran tentang perjuangan, keluarga, dan makna pulang yang sesungguhnya. Novel ini mampu menyentuh hati dan membuat pembaca merenungi perjalanan hidupnya sendiri. Untuk penulis, semoga Terelie terus menghadirkan karya-karya yang menginspirasi dengan alur yang kuat dan karakter yang berjiwa. Mungkin dengan sedikit penyederhanaan di bagian dialog agar pesan moralnya terasa lebih mengalir dan ringan dibaca oleh semua kalangan.